Halo, di sini aku akan jelasin gimana cara menggunakan Notion ya. My Daily Journal and Planner Notion ini dari pertama. Jadi kan pasti kamu saat menerima email dari link ID, kamu akan menemukan ini. Nah, ini klik link ini, kamu bisa langsung klik atau copy ke browser kamu. Nah, emang lebih enak kalau kamu setupnya di laptop atau PC, tapi di handphone juga tetap bisa. Jadi nanti ketika kamu klik link ini, kamu akan langsung diarahkan ke aplikasi Notion kalau di handphone. Nah, nanti kurang lebihnya caranya akan sama aja sih di PC dan di laptop. Cuman kalau di PC dan di HP, cuman di HP akan mungkin ada penyesuaian tertentu karena luas tampilannya pasti berbeda. Dan kemudian uh, setelah kamu copy ke browser, nah kamu akan menemukan, sorry, kamu akan menemukan ini ya di ujung kanan. Nah di sini ada duplicate. Nah ini kamu klik. Karena ini kan template, kamu perlu duplicate dulu supaya kamu bisa edit template-nya. Jadi supaya bisa masuk ke Notion kamu. Nah, ini di sini kalau kamu udah sign up atau sign in, di sini tuh akan ada muncul nama Notion kamu. Misalkan nama emailnya Lina, berarti Lina Space gitu. Nanti add to private kayak gitu. Nah, nanti kan akan lumayan lama ya berproses karena mengimport. Nah, aku langsung aja ke sini. Jadi kalau udah ke import, nanti akan seperti ini. Nah, di sini ada di bagian depan ini ada 3 page yang terpisah. Jadi ini page utama. Ya, ini ada 3 page terpisah. Ada vision board, habit tracker, and energy journal. Nah, ini bisa kalian buka di new tab ya. New tabnya ada vision board, energy journal, dan habit tracker. Nah, untuk vision board ini teman-teman mungkin yang udah tahu atau yang belum tahu, ini memang cara kita kalau kita punya goals, kita punya tujuan, supaya kita bisa familiar dengan tujuan kita, otak kita tuh familiar, kita buat vision board untuk memanifestasi apa yang kita impikan. Nah, di sini ini ada gambar yang bisa teman-teman jadikan tulis atau upload foto-foto yang menjadi vision teman-teman semua. Jadi ini caranya tinggal add vision, uh, bisa diubah ke judulnya misalkan cafe gitu. Nah ini embed anything, teman-teman bisa cari misalkan di Pinterest gambarnya. Nih kalau udah ketemu, klik kanan copy image address. Nah terus balik ke sini ya. Nah ini embed link, tinggal di copy. Nah kayak gitu, ini bisa ditambahkan misalkan my dream card. Nah ini kan udah ada template ya, ini juga bisa di replace gitu. Misalkan mau diganti replace gitu. Misalkan mau cari gambar yang lain gitu, atau mau gambar yang tadi sama. Kalau misalkan mau replace upload juga bisa, upload file. Ini juga bisa sama, bisa embed link atau upload kayak gitu ya. Nah, affirmation ini kan gunanya untuk kita berbicara sama diri kita sendiri. Ini bisa pakai ini atau bisa diedit lagi. Nah, di sini adalah dream dan target 2026. Tulis di sini. Nah, nanti afirmasi dan vision 2026 dream dan target ini akan muncul di depan. Jadi ini tuh kayak ngeling tuh, ini dan ini kayak ngeling gitu. Jadi kalau edit di sini pun berubah, edit di sini yang di depan pun akan berubah. Nanti ke bawah ini ada intention dan scripting. Nah, teman-teman kalau di dalam dunia manifestasi, kalau memanifestasikan sesuatu, teman-teman mungkin bisa cari ya penjelasannya.
Intention itu kan niat. Jadi ketika kita memang punya goals, setiap hari itu kita perlu menjaga niat kita dan pilih satu niat yang memang kita mau lakukan. Misalkan aku mau mengurangi scroll sosmed yang nggak penting. Pilih satu niat aja yang mendukung sama tujuan kamu, tujuan jangka panjang kamu gitu. Ini bisa kamu ganti emotnya misalkan ini gitu ya. Jadi gunanya tuh supaya setiap hari tuh kamu sadar akan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan. Kamu nggak terombang-ambing sama mungkin kamu overwhelmed, ke distract dan lain sebagainya. Nah, scripting itu juga salah satu teknik manifestasi gitu. Kalau kita mau apa namanya, mau merencanakan sesuatu atau menginginkan sesuatu, memang kita bisa menuliskan seolah-olah kita sudah ada di titik itu. Misalkan aku senang banget, jadi pakai emosi gitu. Karena kita visualisasikan dulu, kita rasakan emosinya, baru kita tulis gitu. Aku senang banget sekarang aku lagi kerja plus liburan di Bali gitu. Dan kalian boleh panjangin lagi aja gitu ya scriptingnya gitu. Nah, misalkan ini dan kan tulis tanggalnya. Ini sebenarnya melatih kita untuk uh, supaya perasaan kita tuh walaupun secara kenyataan belum terjadi, tapi secara emosi itu udah bisa kita rasakan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Penjelasannya banyak banget yang bisa teman-teman cari di internet, di YouTube atau TikTok. Nah, kemudian energi jurnal. Kenapa aku tambahkan energi jurnal di sini? Karena ketika kita ingin memimpikan sesuatu, membuat suatu tujuan, kita harus bisa memperhatikan energi kita sehari-hari. Jangan sampai goal kita gagal karena kita nggak bisa ngejaga energi kita. Ya kan? Karena suatu tujuan tertentu, kita punya mimpi tertentu. Tapi kalau energi kita sehari-hari tidak selaras dengan tujuan kita, seringkali kita akan kelelahan, kita berhenti di tengah jalan karena frekuensi kita tuh nggak sejalan sama tujuan kita gitu. Makanya di sini kita diajar untuk jujur sama diri kita sendiri, ya kan? Apa sih yang supaya kita bisa menilai energi kita tuh sesuai nggak sih dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, misalkan di sebelah Januari, klik aja tanda plus. Nah, new page ini kalian bisa tulis judul, bisa tulis tanggal, misalkan 11 Januari. Atau kalau judul bisa kayak misalkan hari yang berat, apa hari yang atau enggak great day gitu, terserah. Pola makan, karena pola makan itu sangat mempengaruhi energi kita ya. Misalkan campuran maksudnya mix antara makanan sehat atau makanan yang menurut kita kurang sehat gitu. Energi malam mungkin ingin stabil, kualitas fokus sama sehari apakah tercampur-campur atau terdistraksi atau fokus mendalam gitu. Energi siang apakah stabil, moodnya mungkin nggak mood, paginya mungkin agak berenergi, kualitas tidurnya mungkin ya terserah ya. Maksudnya bukan terserah, tapi jujur sama diri sendiri. Tingkat stres tenang yang membantu apa, ini singkat aja. Misalkan hari ini walaupun mungkin kelihatannya cukup oke ya, apa yang membantu hari ini untuk senang. Misalkan aku ketemu kucing lucu gitu, jalan. Yang langsung terlintas, yang memberatkan apa? Misalkan aku kurang tidur, misalkan tidur. Nah, status entry. Nah, di sini teman-teman tuh udah ada skornya. Hari ini cukup oke, langkah kecil tetap berarti 50%. Berarti bukan berarti ini sesuatu yang buruk, tapi ada ruang improvement di sini ya. Jadi besok bisa lebih baik lagi dan bisa bisa merasakan energinya. Kenapa jadi setiap hari tuh bisa evaluasi. Nah, habit tracker ini adalah daftar kebiasaan yang berkenaan dengan mungkin kesehatan kita atau personal personal ya, apapun lah terserah ya, yang untuk membangun kita menjadi lebih baik setiap hari. Nah, ini bisa diedit ya, misalkan tidur di bawah jam 12 misalkan, ini bisa diedit ya. Nanti
Nanti di sini checklistnya gitu. Ini 11 Januari ya kayak gitu. Nah, di sini udah ada judulnya nih bisa dilihat. Nah, jadi kalau misalkan di sini di copy aja karena dia nggak otomatis berubah. Salah. Jadi emang kalau mau setting enaknya tuh di PC. Nah, nanti ini tuh akan otomatis menampilkan dalam seminggu. Nanti yang ini akan menampilkan dalam sebulan. Dan ini akan menampilkan dalam tahunan. Jadi tahunan itu akan kelihatan persentasenya. Nah, di sini adalah kemenanganku. Kemenanganku artinya teman-teman di sini ada streak. Jadi suatu hari dianggap berhasil tercapai kalau 75% kebiasaan dilakukan. Ini kali ini mencapai 75%. Nah, kalau ada 30 hari berturut-turut tanpa absen itu streak. Streak itu maksudnya kemenangan ya. Teman-teman bisa tulis ini mau rewardnya apa, misalkan beli makanan favorit atau apa gitu, untuk menyemangati bahwa ketika streak ini terjadi ya, streak ini terjadi tanggal berapa itu rewardnya, misalkan beli makan favorit gitu. Nah, ini udah ya yang bagian sini. Nah, nanti ke bawah sini. Nah, untuk yang di sini, nah, tadi kan kita bicara vision board, energy journal. Nah, untuk di sini tuh kayak actionnya ya di halaman depan ini. Kan udah ada target nih. Misalkan teman-teman tulis targetnya apapun di sini ya, bisa diketik. Nah, nah, kemudian oh ya, sebelum itu kesini dulu ya, your and pixel. Ini sebenarnya journalingnya ya, daily journalingnya tuh di sini. Jadi misalkan hari ini tanggal 12, terus feelings hari ini apa, perasaan hari ini misalnya happy. Nah, highlight of the day apa sih yang terbersit pertama dalam pikiran, misalnya aku hari ini ketemu toko buku unik misalkan. Terus di open, dibuka di sini. eh aku seneng banget. Aku bersyukur karena apa gitu. Misalkan aku bersyukur karena hari ini aku bisa lihat senja lagi. Apapun yang teman-teman syukuri hari ini. Nah, inilah tempat untuk merefleksikan diri, apa yang ada di dalam pikiran itu tulis di sini. Jadi buat sejujur mungkin gitu ya. Nah, udah deh, ini akan selalu tersimpan. Nah, kan sudah ada rencana tahunan. Ini harus di breakdown ya, bukan sekadar resolusi atau angan-angan, tapi di breakdown menjadi 4 kuarter. Kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, dan kuarter 4 gitu. Jadi supaya meringankan. Jadi kita nggak langsung ke big picture-nya dulu, tapi dipecah-pecah. Misalkan kuarter pertama, Januari sampai Maret, 3 bulan pertama, area mana yang mau based on tujuan tahunan, dibagi areanya apa. Misalkan keuangan, fokus kuartal, fokus Januari sampai Maret berarti mau menabung, hasil utamanya apa yang mau di output yang akan didapat tuh apa, misalkan tabungan 25 juta. Indikator sukses, rasa dan fakta, artinya ketika ini berhasil, apa feeling atau emosi yang ingin dirasakan pada waktu itu, dan fakta yang terjadi apa, misalkan udah ada tabungan sebesar misalkan 15 juta atau sesuai dengan target 25 juta gitu. Nah, di sini key habit atau sistem. Jadi ini tuh bebas sebenarnya menulis apa aja. Artinya kunci dari keberhasilan ini apa, habit apa yang harus dibangun gitu. Atau mungkin memang udah ada planning yang harus dilaksanakan, tulis di sini. Nah, tingkat prioritas, nah ini bisa dipilih mau krusial, fokus, atau santai. Jadi kayak supaya nggak terlalu overwhelm semuanya kayak dikejar-kejar target. Jadi harus bisa memprioritaskan mana yang krusial, mana yang fokus, mana yang sekedar santai.
Dan ini refleksi akhir kuartal, jadi kita refleksikan di akhir kuartal itu apa yang sudah terjadi, kita laporan sama diri kita per kuartal, apakah rencananya berjalan dengan baik, apakah apa yang ternyata terlalu berat, apa pelajaran terbesarnya, dan apa evaluasi untuk menghadapi kuartal depan. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri ya. Kemudian monthly plan itu Januari, dan ini tuh bisa di copy ya, kayak duplikat untuk bulan selanjutnya gitu. Nah, misalkan nah ini gunanya untuk apa? Jadi kan setelah bikin quarter plan dipecah lagi menjadi bulanan dulu gitu, untuk menunjang apa yang sudah direncanakan per quarter. Nah, apa di Januari, apa action yang harus terjadi, kemudian hasil dan evaluasinya apa, kemudian dipecah lagi menjadi weekly plan. Sebenarnya ini nanti pintar-pintar kita aja mengatur semuanya sampai nanti bisa jadi dari weekly plan bisa jadi daily gitu. Misalkan contoh tanggal 29 Januari 29 misalkan ini tanggal 29 Desember misalkan. Nah kan, misalkan apa yang mau dilakukan hari itu terkait dengan tujuan kita, misalkan edit konten, misalkan yang edit konten gitu, due date-nya kapan, start date-nya kan 29 Desember. Nah, plan-nya apa yang mau dilakukan di hari itu, misalkan riset konten, terus cari aset atau lain sebagainya gitu. Jadi dipecah-pecah seminggu, jadi kayak week kita tuh mau seminggu atau 2 minggu sekali, yang penting tuh jelas yang berhubungan dengan goals tahunan kita. Terus di sini ada reading book dashboard sederhana ya, gunanya agar kita tahu bahwa kayaknya harus semua orang tuh memang harus membiasakan diri untuk membaca buku. Nah, jadi contoh ada reading book dashboard dan daily book reading 2000, ini bisa diganti ya 2026. Nah, jadi nih misalkan teman-teman di sini tuh gunanya untuk dashboard utama, jadinya untuk input harian. Jadi kayak tiap hari tuh bisa tahu kapan terakhir baca buku, di halaman berapa, misalkan sekarang tanggal 12. Nah, ini tuh bisa diedit ya. Bisa diedit judul buku yang mau ditambahkan, misalkan pencet select-nya, terus tambah, misalkan Atomic Habit, Nah, Atomic Habit nanti di sini akan muncul. Misalkan Mbak hari ini udah baca 10 halaman. Di sini bisa tambahkan note, terserah. Nah, di sini kita tambahkan, ini kan Atomic Habit belum ada ya. Atomic Habit. Nah, misalkan total page-nya itu buku Atomic Habit misalnya ada 300 page gitu. Yang udah kita baca hari ini 10. Berarti udah 3% progresnya. Nanti kalau udah selesai sampai 100% kita catat kapan kita selesai baca bukunya. Dan note-nya, misalkan dalam buku itu apa sih kesannya, bisa ditulis di sini gitu, diceritakan. Ya kurang lebih seperti itu cara menggunakan jurnal ini. Jadi simple sebenarnya. Dan ini kalau yang di sini daily to do list, nah ini sebenarnya bebas teman-teman. Kan di sini sebenarnya udah ada to do list harian kan di weekly planner ini. Kalau ini biasanya teman-teman tuh bisa tulis kayak sesuatu yang tiba-tiba kayak harus dilakukan, yang mungkin nggak tercantum di sini, bisa langsung tulis di sini gitu. Jadi kayak setiap hari tuh bisa langsung kelihatan. Atau fix to do list, jadi kayak pekerjaan harian emang harus dilakukan gitu, misalkan udah cek email belum gitu, jadi kayak to do list yang tiap hari emang harus dilakukan. Nah, weekly to do list ini juga kayak sesuatu yang emang udah setiap minggu akan dilakukan gitu, kayak fix gitu. Misalkan setiap hari Senin itu misalkan cuci motor, atau ya terserah gitu apa semuanya mau di sini, tapi aku sengaja bikin di sini adalah supaya sesuatu yang memang mau kita lakukan, yang emang wajib dilakukan setiap hari atau mingguan itu termonitor di sini. Jadi kurang lebih seperti itu
cara menggunakan daily journal ini. Kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut, boleh lewat sosial media yang ada, lewat TikTok, Instagram, atau email. Ya, terima kasih.